Assalamualaikum adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya di acara Pisau Fisika Anti Galau. Tentunya bersama saya Mbak Vivi sebagai pendamping Fisika Erlangga. Oke, tetap semangat ya semuanya. Kita ikuti pelajaran materi demi materi berikutnya. Are you ready? Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Vivi di kelas online Erlangga. Hari ini kita akan membahas mengenai alat optik, yaitu alat optiknya adalah sub pokok materi mata. Mata termasuk alat optik? Yes. Mata memiliki lensa anugerah terindah yang diberikan oleh Allah atau Tuhan kepada manusia. Apa saja yang perlu dipahami di mata? Mata memiliki daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi adalah kemampuan untuk mengatur kelengkungan lensa. Lensa mata kita bisa menebal, bisa menipis atau memipih. Nah, ketika kita melihat benda yang jaraknya jauh, maka mata kita mengalami rileks, dengan kondisi rileks, yaitu tidak berakomodasi. Lensa mata memipih. Nah, sedangkan ketika kita mengamati benda yang letaknya dekat, maka secara otomatis lensa mata kita akan menegang. Terjadilah akomodasi maksimum. Oke. Berikutnya, apa saja yang ada di alat optik mata? Yaitu ada istilah titik dekat atau nama lainnya adalah punctum proximum atau PP. Dengan nilai titik dekat mata normal kita adalah 25 cm. Dan kita mengenal yang namanya titik jauh, punctum remotum, sampai dengan di jarak tak terhingga, PR ya. Ada PP dan PR. Oke, analoginya adalah seperti ini. Di sebelah kiri garis itu adalah SN, jarak titik dekat mata normal yaitu 25. Kemudian sampai di jarak tak hingga. Ketika mata kita mengamati benda yang berada di rentangan jarak SN sampai dengan tak hingga, maka mata kita normal. Sedangkan ketika mata kita mengamati benda yang mengalami pergeseran, ya, pergeseran titik jauh, maka mata kita mengalami kelainan cacat mata yaitu miopi atau rabun jauh. Ingat ya, PR jauh, titik jauh ya, rabun jauh. Nah, untuk penderita rabun jauh ditolong menggunakan lensa negatif, sehingga si adik-adik biasanya yang memakai kacamata itu lensa negatif. Minus berapa? Minus 2 Mbak. 2 itu apa sih sebenarnya? Itu adalah kekuatan lensa 2 dioptri. Kalau dirumuskan P sama dengan min 100 per PR. PR adalah titik jauhnya. Berarti kalau min 2 dioptri, PR-nya berapa? Min 2 sama dengan min 100 per PR. PR-nya ketemu 50 cm. Artinya titik jauh mata tersebut adalah 50 cm. Ya, kekuatan lensa min 2 dioptri. Lanjut berikutnya. Ketika mengalami pergeseran titik dekat, maka penderita hipermetropi alias rabun dekat tidak bisa melihat dengan jelas benda yang dekat, sehingga titik dekatnya harus dijauhkan. Contoh, orang tua, bapak, ibu, guru, ketika kita tanya, Pak, ini apa? Maka untuk melihat dijauhkanlah buku itu dari pandangannya. Bisa membayangkan ya. Nah, ditolong menggunakan lensa positif, kacamata lensa cembung. Dengan kekuatan lensa dirumuskan P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Contoh,
Misalkan PP titik dekatnya adalah 50 cm, berarti 100 per SN nya adalah 25, 100 per 25 4 ya, sama dengan 4 dikurangi 100 per 50 2 sama dengan 4 kurangi 2 plus 2 dioptri ya. Kalau tadi miopi min, sekarang kalau hipermetropi plus. Paham ya? SN itu adalah titik dekat mata normal, nilainya 25. Bisa jadi di soal diketahui 30, maka dimasukkan 30 kalau yang diketahui 30. Oke, selanjutnya ketika mengamati dengan titik PR dan PP-nya mengalami pergeseran dua-duanya, maka kelainan matanya adalah mata tua atau presbiopi. Oke, paham ya? Untuk mempermudah pemahaman adik-adik mengenai alat optik, maka silahkan latihan soal, yaitu soal yang berkaitan dengan mata. Mbak Vivi memiliki 2 soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah titik dekat mata seseorang pada jarak sekian. Nah, maka yang ditanyakan adalah kekuatan lensa kacamata tersebut. Titik dekat sudah jelas, berarti pakai yang rabun dekat. Nah, soal berikutnya adalah untuk melihat benda jauh, cacat mata miopi ya, sudah kelihatan ya, pakai rumus yang mana ya. Oke adik-adik, semangat mengerjakan ya. Saya kasih waktu 10 menit, setelah itu kita bahas ya secara bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum adik-adik semuanya, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Mbak Vivi di kelas online Erlangga. Kali ini Mbak Vivi akan melanjutkan kembali pembahasan optik sub pokok materi loop. Ya, benar, loop ya. Loop. Berbicara mengenai loop, maka apa yang ada di benak adik-adik semuanya? Yes, that's right. Betul sekali, loop adalah kaca pembesar. Pasti adik-adik ketika kecil banyak di antara kalian yang bermain loop ya, untuk melihat benda-benda kecil menjadi lebih besar ya. Mbak, bisa nggak untuk membesarkan nilai saya? Bisa. Kalau nilainya 7 dibesarkan saja menggunakan loop, tapi nilainya tetap 7 ya, nggak berubah menjadi 8 atau 9. Oke, just kidding. Lanjut. Nah, sifat bayangan dari loop adalah yang pertama tentunya maya, bisa ditangkap oleh layar. Kemudian selain maya, sifat berikutnya adalah tegak apa terbalik ya? Tegak ya, maya tegak. Dan diperkecil apa diperbesar? Diperbesar dong, karena kan fungsinya sebagai kaca pembesar. Jadi maya tegak diperbesar itu adalah sifat bayangan dari loop. Nah, ingat adik-adik, loop di sini ada 3 kondisi yang perlu adik-adik pahami. Yang pertama, ketika pengamat tidak berakomodasi. Apa artinya dari pengamat tidak berakomodasi? Artinya adalah mata pengamat kondisi rileks tanpa berakomodasi. Bayangan yang dihasilkan loop akan jatuh di titik jauh mata. Bayangan loop jatuh di titik jauh mata, sehingga jarak bayangannya atau S-aksennya bisa dituliskan menjadi tak hingga. Tak hingga itu depannya minus. Kenapa? Karena sifat bayangannya maya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus umum dari alat optik ataupun cermin lensa, bahwa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S aksennya sama dengan min tak hingga. Berarti tertinggalnya adalah 1/F sama dengan 1/S. Kesimpulannya apa? Fokus sama dengan jarak benda. Jadi benda diletakkan tepat di fokus, maka kita menggunakan loop pengamat mata tidak berakomodasi. Berapa besar
Perbesaran angular loop untuk mata tidak berakomodasi sama dengan SN per F. Contoh, misalkan fokusnya 5 cm, maka perbesarannya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5 kali. Nah, 25 itu dapat dari mana SN? Sudah ketentuan. SN titik dekat mata normal adalah 25. Bisa jadi di soal terkadang diketahuinya senilai 30 cm ya. Itu hanya pilihan. Oke, berikutnya. Ya, jadi ini yang perlu kalian pahami, tidak berakomodasi S aksennya diminta hingga fokus sama dengan jarak benda, dengan perbesarannya cukup SN dibagi dengan fokus. Nah, kondisi yang berikutnya adalah mata berakomodasi maksimum. Untuk mata berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dihasilkan loop jatuh di titik dekat mata. Apa titik dekat mata tadi? SN. Betul sekali. Sehingga S aksennya sama dengan SN minus karena bayangannya maya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksennya diganti dengan min 1 per SN, sehingga langsung bisa kita peroleh 1 per F sama dengan 1 per S dikurangi 1 per SN. Maka secara otomatis perbesaran loop oleh mata berakomodasi maksimum sama yang tadi ya, SN per F ditambah 1. Contoh, fokus loop 5 cm, berarti perbesarannya 25 dibagi 5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6, berarti 6 kali perbesarannya. Paham ya? Selanjutnya kondisi yang ketiga. Nah, ya sekali lagi diingat-ingat. Kemudian kondisi yang ketiga adalah akomodasi pada jarak tertentu, yaitu pada jarak X. Maka bayangan yang dihasilkan oleh loop jatuh di titik X tersebut. Nah, S aksen sama dengan X min karena bayangan bersifat maya. Maka S aksennya diganti min X, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen berubah menjadi 1 per F sama dengan 1 per S min 1 per X. Paham ya? Dengan perbesarannya sebesar M sama dengan SN per F ditambah SN per X. Oke. Jadi beda ketiganya adalah untuk tidak berakomodasi, jarak bayangannya berada di jauh tak hingga fokus sama dengan jarak benda. Untuk bayangan berakomodasi maksimum berada tepat di titik dekat mata. Perbesarannya sama seperti tidak berakomodasi ditambah 1. Untuk akomodasi pada jarak tertentu, maka bayangannya berada di titik X tersebut. Oke, lanjut ke berikutnya. Untuk memahami pemahaman adik-adik semuanya, kita masuk ke contoh soal. Ada 3 soal ya, loop. Nah, silakan adik-adik bisa mengerjakannya ya. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Oke, semangat mengerjakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mbak Vivi di kelas Erlangga online ya. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai alat optik dengan pokok bahasan adalah mikroskop. Saya yakin adik-adik sudah paham apa itu mikroskop ya. Oke. Jadi mikroskop ini adalah alat untuk melihat benda yang sangat kecil. Jasad-jasad renik dipakai untuk praktikum biologi. Nah, ini menggunakan mikroskop ya untuk melihat sel-sel, jaringan dan sebagainya. Nah, yang dipelajari di sini nanti adalah bukan bagaimana dia memperbesarnya ya,
tetapi perbesarannya berapa, diatur seberapa agar diperoleh bayangannya berapa. Oke. Sistem yang ada di mikroskop ini terdiri dari dua lensa, yaitu yang pertama adalah lensa objektif dan yang kedua adalah lensa okuler. Keduanya sama-sama lensa positif, ya. Yang lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat, seperti prinsip dari loop. Jadi pada prinsipnya ada dua lensa, ya. Gambarnya bagaimana untuk mikroskop? Ya, seperti yang saya tunjukkan di sini. Yang saya tunjukkan di sini adalah gambar mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Jadi pengamat melakukan pengamatan tanpa akomodasi. Oke. Paham ya? Nah, prinsipnya apa di sini? Bahwa benda ini terletak di ruang 2, yaitu lebih dari F dan kurang dari 2F. Jadi benda harus diletakkan di ruang 2. Kenapa? Supaya bayangan yang terbentuk nantinya dia bersifat nyata dan diperbesar. Jadi benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, nyata dan diperbesar agar terbentuk bayangan tersebut. Nah, benda yang memiliki benda dari lensa objektif ini mempunyai bayangan, dan bayangan ini ditangkap oleh lensa okuler. Karena pengamatan mata tidak berakomodasi, maka bayangannya pas berada di fokus okuler, ya. Nah, bagaimana perbesarannya? Perbesarannya tentunya ada dua, yaitu perbesaran objektif dan perbesaran okuler, ya. Perbesaran objektif dan perbesaran okuler. Perbesaran objektif adalah jarak bayangan dibagi dengan jarak benda dari objektif, sedangkan perbesaran okuler adalah titik dekat mata normal dibagi dengan fokus okuler, ya. Jadi bayangan dari lensa objektif jatuh tepat di titik fokus lensa okuler, sehingga bayangan dari okuler jatuh di titik tak terhingga mata. Oke. Dan selanjutnya yang perlu adik-adik pahami di sini adalah panjang mikroskop. Panjang mikroskop dari lensa objektif ke lensa okuler itu adalah jarak bayangan ditambah dengan fokus okuler. Nah, itu yang terpenting di sini. Oke, kita beri contoh soal untuk mikroskop. Misal, sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak fokus objektifnya adalah sebesar 2 cm, kemudian benda diletakkan pada jarak 2,2 cm di depan lensa objektif. Dengan fokus okulernya adalah sebesar 5 cm. Berapa perbesarannya? Sekali lagi, perbesaran di sini adalah perbesaran objektif dikali dengan perbesaran okuler. Bayangan objektif dibagi benda dikali SN per FOK. Oke, kita masukkan S aksen OB-nya belum ketemu, dibagi dengan 2,2 jarak bendanya, SN-nya adalah 25 dan fokus okulernya adalah 5 cm. Kita cari S aksen OB-nya dari rumus umum 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Oke, kita masukkan fokusnya adalah 2 cm, jarak bendanya adalah 2,2 cm. Lanjut, disamakan penyebutnya, maka ketemulah jarak bayangannya adalah 22 cm. Inilah yang akhirnya kita masukkan ke dalam rumus S aksen OB-nya. Oke. 22 dibagi 2,2 sama dengan 10. Dikali 5, maka perbesarannya adalah 50 kali. Oke, berapa panjang mikroskopnya? Panjang mikroskop di sini maka sama dengan, nah ya, tadi jarak bayangannya sudah ketemu 2,2 cm, benar ya, 2,2 cm. Tinggal menambahkan saja dengan fokus okulernya, yaitu sepanjang 5 cm.
Maka jawabannya adalah 27 cm. Cukup mudah ya untuk mikroskop tanpa akomodasi. Ya, sekali lagi mikroskop tanpa akomodasi adalah bayangan dari objektif jatuh tepat di fokus okulernya. Sehingga panjang mikroskopnya adalah jarak bayangan objektif ditambah dengan fokus okulernya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah ke mikroskop dengan pengamat berakomodasi maksimum. Apa sih cirinya? Ciri yang bisa diadik perhatikan di sana untuk pengamat berakomodasi maksimum adalah dilihat di sana adalah mikroskopnya, pengamatnya ya, berkasnya diperoleh tidak sejajar ya, paham ya, berkasnya tidak sejajar. Maksudnya bayangan dari lensa okuler jatuh di titik dekat mata. Nah, ini yang disebut dengan berakomodasi maksimum. S aksen OK-nya sama dengan min SN. Nah, ini ya, bayangan dari lensa okuler jatuh di titik dekat mata ya. S aksen OK sama dengan min SN, sehingga panjang mikroskopnya sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Kalau tadi ditambah FOK, sekarang ditambah SOK. Dengan perbesaran angulernya adalah tetap perbesaran objektif dikali perbesaran okuler. Yang membedakan di sini adalah perbesaran okulernya SN per FOK ditambah 1, ada plus satunya. Oke, bagaimana untuk mencari SOK-nya? Sama seperti biasanya, dari rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Dengan S aksennya adalah min SN, kita masukkan sekali lagi min SN, itu adalah S aksennya. Nah, jadi kuncinya seperti ini ya, khusus pengamat berakomodasi maksimum. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per SN. Atau 1 per F sama dengan 1 per S dikurangi 1 per SN, karena SN-nya min ya, maya. Oke, selanjutnya contoh soal. Kita membuat soal yang sama dengan objektif dan okuler yang memiliki fokus objektifnya adalah sebesar 2 cm, benda terletak di jarak 2,2 cm dengan fokus okulernya adalah 5 cm. Berapa perbesarannya? Perbesarannya adalah tinggal yang membedakan adalah MOK-nya, yaitu SN plus FOK, SN per FOK ditambah 1. Oke, tinggal kita masukkan saja S aksen OB-nya, caranya sama seperti tadi. Ketemulah nilai S aksen OB-nya adalah 22 cm, kita masukkan ke dalam rumus S aksen OB per SOB-nya. Kalau sudah ketemulah M-nya adalah 10 dikali 6 sama dengan 60 kali. Ini adalah perbesarannya. Bagaimana untuk panjang mikroskopnya? Sekali lagi, panjang mikroskopnya adalah jarak bayangan objektif ditambah dengan jarak benda okuler ya. Oke. Nah, nih ya. Jadi tadi 22 cm adalah S aksen OB-nya, kemudian SOK-nya bagaimana mencarinya? Ingat, akomodasi maksimum S aksennya berada di min SN alias min 25 cm. Kita masukkan ke dalam rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. S aksennya diganti min SN. Oke, next. Akhirnya disamakan penyebutlah, SOK-nya ketemu 25 per 6 cm. Paham ya? Oke, kita masukkan ke dalam rumus, maka D-nya ketemu 26,17 cm. Itulah bedanya antara mikroskop akomodasi maksimum dengan tanpa berakomodasi. Oke, untuk selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang ada di sini. Cukup 2 soal saja ya. Semangat mengerjakan, saya beri waktu 15 menit. Sukses buat adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.